Hai Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini kembali saya mengupas salah satu partai di turnamen Tata Steel 2021. Partai menarik ketika sang juara dunia Magnus Carlsen dihantam oleh remaja Rusia berusia 18 tahun yang bernama Andrei Esipenko. Inilah duel klasik pertama Esipenko melawan sang juara dunia. Ia mendominasi permainan dari awal hingga akhir, sesuatu hal yang sangat jarang terjadi di partai-partai Magnus Carlsen. Ini adalah kekalahan pertama Magnus Carlsen dari pecatur klub Elo Rating 2600 sejak 2015. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat partai kekalahan dari sang juara dunia ini. Esipenko yang memegang putih membuka permainan dengan E4. Carlsen membalas C5, Sicilia, kuda F3, D6. Esipenko bermain D4 dan sesuai Sicilia normalnya Carlsen C kali D4 dan balik dipukul kuda. Magnus mengembangkan kudanya sekaligus mengancam pion. Lalu Esipenko melanjutkan kuda C3, A6, mengontrol peta B5 dari pendudukan perwira putih sekaligus sebagai persiapan langkah B5. Esipenko mengembangkan gajahnya E6, gajah E3. Lalu Carlsen memainkan langkah alami gajah E7. Esipenko memainkan langkah yang sangat agresif G4, menyerang lawan melalui sisi raja. Langkah ini sekaligus menggambarkan putih tidak akan rokade pendek. Dibalas Carlsen B5, ganti menyerang melalui sisi sayap yang berlawanan, yaitu sayap menteri. Sekali lagi Esipenko bermain sangat cepat dan begitu percaya diri mendorong pionnya maju selangkah. Menyerang kuda mundur, dan ini merupakan momen menarik karena sekarang hitam ganti menyerang pion ini. Apabila putih melindungi pion, katakanlah dengan bermain H4 atau menteri D2, maka hitam dapat merespon B4 mengancam kuda. Dilanjut gajah B7 menyerang pion pusat putih. Hitam dapat memiliki sedikit inisiatif di sini. Putih memilih bermain A3 mencegah B4. Gajah pukul pion. Putih kalah pion tapi mendapatkan kompensasi lajur semi terbuka G. Menteri D2, gajah pukul gajah dan balik dipukul menteri. Carlsen menteri ke H4, benteng G1 menyerang pion G7. Hitam memblokir dengan langkah G6 dan putih melakukan rokade panjang. Rokade sisi sayap menteri karena sayap rajanya telah bolong. Menteri hitam mundur sambil mengawal pion D6. Hitam tentu tidak boleh memukul menteri kali H2 karena putih dapat membalas kuda F3 mengancam menteri sekaligus membuka lajur untuk benteng. Apabila menteri ke H5 maka benteng kali D6, serangan yang kuat untuk putih. Oke, kita kembali. Setelah hitam memundurkan menterinya, Esipenko mendorong pion F4, menambah kekuatan dan dominasi di pusat. Gajah B7, raja B1, langkah kecil tapi penting, menghindari satu diagonal dengan menterinya dan juga menghindari lajur semi terbuka C. Hitam melanjutkan kuda C6. Di posisi ini Esipenko memainkan langkah mengejutkan. Ya, pengorbanan kuda pukul pion B5 menciptakan kombinasi sederhana yang menyebabkan Carlsen terkejut. Carlsen balik memukul dengan pion, kuda pukul kuda, dan gajah mengambil. Menteri ke C3, inilah poinnya. Inilah posisi yang diinginkan Esipenko. Serangan ganda ke benteng dan gajah, mengambil kembali perwira yang tadi sempat dikorbankan, plus memenangkan pion. Carlsen memilih menyelamatkan benteng dengan rokade, dan menteri mengambil gajah. Carlsen memainkan D5, menawarkan pertukaran pion pusat. Putih menerima dan benteng F ke C8 menyerang menteri. Esipenko memilih memainkan langkah yang taktis D6, saling mengancam menteri. Apabila Carlsen menerima pertukaran menteri, maka D kali E7 mengancam kuda. Kuda tidak dapat pergi karena ada ancaman benteng D8. Maka langkah yang paling logis adalah benteng C7, gajah kali B5,
benteng E8, benteng kali D7, balik dipukul benteng, gajah kali D7, dan benteng kali E7. Putih menang perwira dan menang pion. Oleh karena itu di posisi ini dan di partai aslinya, Carlsen memilih memundurkan menterinya. Menteri kali B5, menteri C ke B8, mengancam menteri C4, benteng kali A3, lalu menteri ke C7. Langkah cerdik dan luar biasa dari Esipenko yang secara tidak langsung ikut menekan benteng A3. Menteri E8, benteng G5, persiapan mengayun ke sayap menteri, benteng ke-4, dan dibalas putih benteng ke-5 mengadu benteng. Tapi Carlsen menolak pertukaran, menumpuk benteng dan menekan pion B2. B3, sekarang ada potensi putih berupa pendudukan benteng di baris ke-7. Serangan yang cukup berbahaya segera dicegah Carlsen dengan benteng 4 ke B7, menekan menteri ke C3 dan menteri ke-8. Tapi posisi benteng hitam di baris ke-7 kembali diusik Esipenko dengan gajah F3, memaksa benteng pergi dan menteri kembali ke C7. Kembali Esipenko menawarkan pertukaran menteri, dan 2 kali Carlsen menolak pertukaran menteri dengan menteri ke F6, mengorbankan kuda dengan rencana membangun jaringan mat. Apabila putih mengambil kuda itu, maka benteng kali B3 skak, C kali B3 diambil kembali dengan benteng, raja C2, dan menteri ke C3 skak mat. Oleh karena itu di partai aslinya, Esipenko melanjutkan benteng A8, memaksa pertukaran benteng dan mengakhiri kolaborasi 2 benteng hitam. Benteng mengambil dan balik dipukul gajah. Menteri F5, kembali hitam mengancam pion B3, memanfaatkan pin dari menteri. Raja B2, benteng B5, hitam tidak memiliki tempo untuk menyelamatkan kudanya karena tetap akan jatuh juga dengan ancaman pion promosi. Menteri pukul kuda, benteng C5 mengancam pion C2, benteng C1, menteri kali F4, menteri E8 skak, raja G7, D7, dan ini adalah langkah terakhir di permainan ini. Sampai di sini hitam menyerah. Ancaman promosi pion tidak terbendung lagi dan hitam tidak memiliki ancaman balik yang kuat. Hitam kalah segalanya, kalah material dan kalah posisi. Benar-benar partai yang menawan untuk Esipenko dengan mengalahkan sang juara dunia. Sudah lama Magnus Carlsen tidak mengalami kekalahan dari pecatur klub Elo Rating 2600. Begitu luar biasanya permainan dari Esipenko. Dari awal sampai akhir ia begitu mendominasi permainan. Demikianlah partai penuh pelajaran antara Andrei Esipenko melawan Magnus Carlsen di ajang turnamen Tata Steel Masters 2021. Selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah menteri B8. Apabila benteng mengambil, maka kuda E5, gajah F5, dan kuda E ke F7 skak mat. Atau apabila benteng ke F8, maka dibalas kuda kali G4 skak mat. Dalam posisi ini apabila hitam membalas gajah E4, maka kuda F7, raja H7, gajah 3 ke G5 skak mat. Atau apabila hitam menjalankan G kali F3, maka menteri kali A8, F2, menteri H8 skak mat. Atau apabila hitam memainkan gajah A2, maka menteri ke H2, G kali F3, dan raja G4 skak mat. Dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.